Universitas Negeri Surabaya, kampus yang terus bertumbuh bersama zaman. Disinilah semangat belajar, berinovasi, dan mengabdi berpadu menjadi satu. Setiap sudutnya menyimpan cerita perjuangan, dan setiap langkahnya membawa harapan. UNESA bukan hanya sekedar tempat untuk menuntut ilmu, akan tetapi tempat di mana para pejuang dan agen perubahan. UNESA selalu berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Di sini, setiap individu dihargai, setiap potensi diberi ruang untuk tumbuh. Karena kami percaya, pendidikan sejati adalah ketika semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Sebagai kampus inklusif, UNESA membuka pintu selebar-lebarnya untuk semua. Dari fasilitas yang ramah disabilitas, dosen yang memahami kebutuhan belajar berbeda, hingga komunitas mahasiswa yang saling mendukung tanpa melihat perbedaan. Di sini, inklusif bukan hanya kata, tapi budaya yang hidup di setiap langkah sivitas akademika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Muhammad Alamsyah dari Prodi PLB Angkatan 2025, asal dari Kota Mojokerto, dari kelas 2025E. Salam kenal semuanya. Kalau untuk dari segi fasilitas tuh sangat-sangat mendukung dan memadai sekali ya. Dibuktikannya dengan adanya itu Gulding Box. Tahu, pernah dengar? Yeah. Gulding Box itu kan jalan yang untuk kita yang tunanetra ini kan. Jadi kita kalau mau ke mana itu kita mengikuti jalan yang garis kuning itu kata orang itu. Terus juga ada live tunanetra. Jadi di situ bener-bener kayak kita itu, misalkan kayak waktu itu saya kan butuh Raiglet. Karena saya nggak bawa Raiglet, itu alat tulis kita ya. Jadi yang sumber braille itu dari situ. Ternyata di live itu ada. Nah, terus juga di setiap ruangan di gedung PLB, bahkan tidak hanya di gedung PLB, tapi katanya tuh di prodi lain pun ada, itu di pintunya ada huruf braille-nya. Jadi kesimpulannya benar-benar memadai dan mendukung sekali lah untuk fasilitas itu. Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, mungkin satu untuk teman-teman disabilitas dulu. Kita ini adalah satu kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan masing-masing. Kayak saya ini keterbatasannya penglihatan. Tapi jangan pernah jadikan keterbatasan kita itu untuk membuat kita minder. Justru malah dengan adanya keterbatasan yang kita miliki, kita itu harus selalu menunjukkan, berkontribusi bahwa kita ini mampu. Kita ini sama seperti orang tipikal, seperti kalian-kalian ini. Cara berpikir kita sama, cara bicara kita sama. Tapi cuman yang membedakan dari kita dengan kalian adalah kalian bisa melihat dengan sempurna. Sedangkan kita mengandalkan perabaan, nggak bisa melihat dengan sempurna. Tapi dari segi kognitif semuanya itu kita sama. Gitu. Jadi pesan saya jangan minder untuk para disabilitas. Terus yang untuk non disabilitas, jangan pernah pandang kami dengan sebelah mata. Karena kami ini memiliki kelebihan yang belum tentu kalian miliki. Contohnya, saya ini bisa tilawatul Quran, saya bisa bernyanyi, saya juga bisa dubbing, menirukan suara saya bisa. Terus saya juga bisa membuat drama pendek. Pernah saya buat drama pendek sama teman tunanetra, itu jadi drama kayak audio gitu. Jadi mungkinkah di antara kalian mungkin ada yang bisa seperti ini, tapi kan nggak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti ini. Nah, maka dari itu jangan pernah pandang kami dengan sebelah mata, karena kita pun sendiri juga tidak mau terlahir seperti ini aslinya.
Kayak aku itu sebenarnya mana mau terlahir sebagai tunanetra, tapi apalah daya memang Allah sudah menciptakan aku sebagai tunanetra, jadi aku terima karena ini bagian dari takdir. Mungkin andai kalian ya, semisal kalau yang di posisi kami, kira-kira apa yang akan kalian rasakan? Itu saja kalau mau pandang kami sebelah mata. Jadi pesan saya juga, karena kalian juga memiliki kelebihan yang pastinya ada dan juga memiliki penglihatan dari segi fisik juga normal, syukurilah pemberian dari Allah ini. Karena kalian kalau lihat kami atau kalian kalau misalkan merasakan jadi kami, kalau nggak percaya aja, misalkan coba saudara kalau jalan sambil merem berapa detik aja, apa yang kira-kira saudara rasakan, itu aja. Apalagi kami yang setiap harinya dalam kegelapan. Nah itu, jadi jangan pandang kami dengan sebelah mata. Kami tidak butuh dikasihani, kami hanya butuh disupport. Support dari kalian itu yang membuat kami ini menjadi sukses. Mungkin manusiawi kalau mungkin kasihan ya, namanya orang punya hati. Tapi yang penting kalau kasihan itu harus mensupport gitu, itu aja sih. Sudah sangat. Tidak hanya teman-teman, termasuk dosen juga benar-benar mensupport saya. Misalkan contoh saya cerita, ketika saya itu dari PKKMB kemarin, itu saya tuh jalan langsung pakai tongkat gini. Di situ langsung banyak yang menghampiri saya. Kamu dari kelompok berapa? Aku dari kelompok 24, langsung diantar. Ini ada teman kelompoknya nih yang disabilitas, langsung diambil ya gitu. Jadi aku langsung diraih gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semisal kalau pas di perkuliahan itu saya kendala tugas nih, karena kan kita tunanetra nggak bisa buat PPT ya. Karena kan kalau buat PPT harus ngedit, harus buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin, warnanya harus gimana kan, itu kita nggak tahu kan itu kan. Jadi aku itu kadang temanku cuma bilang gini, kamu cari aja struktur materinya, kamu tuliskan punyamu, nanti kirim ke aku biar aku PPT kan gitu. Jadi bener-bener kayak membantu. Terus itu dari segi teman-teman, terus juga dari segi dosen sekarang. Dari segi dosen kan kalau UTS kan biasa, kalau PAI kan teman-teman ini kan, dan gak hanya UTS sih, tugas juga diberikan di LMS ya. Sedangkan kalau kita mau buka LMS itu bisa sih, masuk SSO-nya bisa, tapi ketika masuk perkuliahan itu nggak bisa. Karena apa? Karena tidak bisa akses dengan pembaca layar di situ, jadi nggak bisa terbaca gitu. Akhirnya aku bilang lah ke PJ juga. Nah terus ibu dosennya bilang nanti yang tunanetra ujiannya sama saya aja langsung via Meet gitu. Jadi kayak mungkin semacam wawancara atau gimana, nanti terserah beliau. Jadi kalau untuk dukungan penuh sangat-sangat di desa ini. Kalau bisa UNESA itu harus bisa lebih inklusi daripada ini. Karena kemarin tuh 2024 itu disabilitas ada beberapa yang nggak keterima. Kalau bisa harapan saya mungkin gini, untuk lebih terbuka sama disabilitas. Kalau selagi disabilitasnya itu memang memiliki kemampuan yang menonjol, terus juga memiliki sertifikat prestasi, ketika tes juga hasilnya nilainya memang terbukti memuaskan dan terbukti bagus, kenapa tidak harus diterima? Harus diterima. Karena kenapa kok harus diterima? Untuk juga mencetak mahasiswa yang berprestasi di UNESA juga, biar makin banyak, supaya akreditasinya UNESA itu bisa turun, yang awalnya dari 25, kan sekarang urutan terbaik ke 25, nanti bisa turun jadi 24, bahkan nanti bisa menggeser yang urutan 1. Amin. Nah itu harapan saya. Terus juga kalau bisa juga biar lebih inklusif lagi juga, selain mencetak berprestasi itu juga supaya mempermudah para kaum disabilitas yang memang di luar sana itu ingin kuliah tapi belum dapat kampus yang inklusif. Kan nggak semua kampus di Indonesia ini inklusif. Jadi harapan saya UNESA itu bisa mempermudah untuk para disabilitas di seluruh Indonesia ini yang mungkin ingin berkuliah tapi nggak tahu harus gimana. Nah silakan UNESA di situ membuka kesempatan untuk para disabilitas itu. Itu sih. UNESA mengajarkan kami arti kebersamaan dalam keberagaman. Bahwa perbedaan adalah kekuatan dan setiap mimpi layak diperjuangkan tanpa batas. Inilah UNESA, kampus inklusif, tempat semua mimpi bertemu dan tumbuh bersama.